Papa Mama. Berikut panduan bagi Papa dan Mama dalam mendampingi anak untuk ibadah online. Yang pertama, persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. Berikan pengertian bahwa ini adalah ibadah, jadi tidak sambil main dan makan dan lain-lain ya. Yang kedua, anak melihat teladan orang tua. Papa Mama mendampingi dan mengikuti ibadah dengan antusias dengan ikut berdoa atau bernyanyi. Yang ketiga, tanyakan apa yang anak dapatkan dari ibadah online. Silahkan berikan penjelasan tambahan supaya anak-anak lebih mengerti. Sekian panduannya. Selamat beribadah online. Shalom anak-anak Rumah Batra yang hebat. Jumpa lagi dengan Miss Jenny di ibadah online Rumah Batra minggu ini. Anak-anak semua sehat kan? Nah anak-anak, supaya tubuh kita sehat, anak-anak harus tidur yang cukup, makan yang teratur, dan makan makanan yang bergizi ya. Makan nasi, makan telur, makan daging, makan sayur, terus minum susu, dan jangan lupa buah-buahan. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita, Miss Jenny mau ajak anak-anak kita berdoa dulu yuk, supaya Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Miss Jenny berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Tuhan Yesus, berkati kami dan Miss Jenny yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Miss Jenny mau tanya, ada nggak yang mau ikut Miss Jenny mendaki gunung? Kita mau terbang ke angkasa dan kita mau menyelam di lautan. Ada yang mau ikut? Kalau ada yang mau ikut, yuk kita bangkit berdiri, siapkan diri kita, dan kita akan berangkat sekarang. Let's go! Siap mendaki? Daki gunung yang tinggi, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus
Misty senang sekali karena Tuhan Yesus selalu menemani kita, selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Walaupun kita lagi senang, kita lagi sedih, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Anak-anak juga senang kan? Nah anak-anak, Misty ini mau tanya nih, anak-anak suka nggak makan ikan? Apalagi ikannya kayak gini nih. Ikan goreng, wangi sekali. Anak-anak suka nggak? Ikan itu bagus sekali loh buat tubuh kita, apalagi buat otak kita. Nah, anak-anak tahu nggak siapa sih orang-orang yang bekerja menangkap ikan? Disebut apa ya? Ya, betul sekali. Namanya nelayan. Nah, hari ini Miss Jenny akan menceritakan firman Tuhan yang berhubungan dengan para nelayan itu yang hidupnya dipersiapkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Anak-anak di rumah mau tahu? Yuk semuanya duduk yang manis, persiapkan hati kita. Kita berdoa sekali lagi sebelum kita dengar firman Tuhan ya. Yuk lipat tangannya, tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa duduk diam, mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi anak-anak, apakah setelah Tuhan Yesus
Yesus bangkit, Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya? Oh, ternyata tidak. Tuhan Yesus tetap memperhatikan murid-muridnya yang sedang sedih, yang sedang capek. Bahkan Tuhan Yesus memberkati dengan ikan yang banyak dan memenuhi kebutuhan makan murid-muridnya dengan ikan dan juga roti. Nah, anak-anak, begitu juga Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anak. Ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada saat kita sedang sedih atau kecewa. Tuhan Yesus ingin memberikan kita semuanya sukacita. Saat anak-anak sedang sakit, Tuhan Yesus juga selalu ada. Berdoalah, meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Lalu saat kita sedang sendirian, gelap, kita nggak boleh takut. Waktu kita takut, kita harus berdoa kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada menjaga kita. Nah, saat anak-anak memerlukan sesuatu, percayalah bahwa Tuhan Yesus ingin memberkati dan memenuhi kebutuhan anak-anak. Tapi ingat nih satu hal, kita harus taat kepada Tuhan Yesus seperti murid-murid Tuhan Yesus yang taat menebarkan jalannya waktu Tuhan Yesus suruh sehingga mereka mendapatkan mujizat. Ingat ya, taat kepada orang tua itu juga perintah Tuhan loh. Di saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang bukan cuma takut terhadap virus corona, tapi juga banyak yang takut karena papa mama ada yang nggak bisa kerja lagi. Akhirnya nggak ada lagi deh uang untuk kita bisa makan, untuk membeli ini, membeli itu. Nah, karena itu anak-anak jangan khawatir. Kita bisa berdoa, kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup itu. Dia akan memperhatikan kebutuhan murid-muridnya dan juga memberkati semua anak-anak yang taat. Amin anak-anak, buat firman Tuhan hari ini. Kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang selalu ada saat suka maupun duka. Yuk sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Tuhan yang selalu bersama kami dan memberkati kami. Kami mau jadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Berkati kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Nah anak-anak, sekian ibadah kita di minggu ini. Ingat ya, setiap hari anak-anak harus selalu rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Selalu jaga kesehatan, selalu bersukacita, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.